أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ya karim. Mari kita ikuti bersama. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah li khamsatun utfi biha harrul wabail hatima al mustafa wal murtabba wabnahu ma wal fatimah. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, di kajian perdana ini melalui at home school atau daring atau ngaji jarak jauh, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu bapak sekalian, yang akan kita kaji di waktu yang singkat ini adalah kitab yang sudah kita bawa, kita miliki, sudah kita risum, sudah kita buat peta konsep. Berarti ibu bapak sudah memahami apa yang ada di dalam kitab ini. Kami hanya sekedar refresh saja. Kami hanya sekedar mengingatkan sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, kita ini sharing, tidak ada yang lebih unggul, tetapi kita omong-omong bareng. Saya yang mengawali ngomong ini, gitu aja. Jadi sistemnya bukan kayak guru dan murid, murid dan guru bukan, tetapi kita ini istilah tutor sebaya lah begitu. Ibu bapak sekalian, dalam cover yang ada di dalam buku ini ya dibaca ibu bapak sekalian, memperkokoh tauhid sama halnya memperkokoh pondasi dalam sebuah bangunan. Berarti kita sekarang ini ngaji tauhid sama halnya melihat kembali pondasi yang kita miliki ini. Bekne ana sing kurang, kita ces, mungkin ada sesuatu pondasi yang agak rapuh, kita cek kembali, diharapkan sehingga pondasi nanti kuat, laksana bangunan yang kuat. Ibu bapak sekalian, yang kedua, karena kita ini orang yang sudah tua, ya katakan begitu, maka penekanan tauhid ini sebetulnya bukan ranah kognitif, harus kita garis bawahi nggih. Jadi bukan api-apian gawe peta konsep, bukan, tetapi implementasi konsep itu. Ini kita waktu SD atau SMP
pokoknya apal iso bijine 100, apal iso bijine 100. Tetapi kita bukan hanya sekedar iso apal, tetapi kita sudah waktunya untuk mengambil nilai-nilai tauhid itu di dalam buku ini terus diaplikasikan. Istilahnya bukan ranah kognitif. Kita sekarang bukan ranah kognitif, tapi kita beralih kepada ranah psikomotorik dan efektif. Ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bersama. Bab pertama, wujud. Itu ada gambar, ilustrasi atau sejarah. Setelah itu kisah kedua, itu juga sejarah. Makanya buku ini tebel, wujud aja 39 halaman. Karena memang di sini banyak tambahan-tambahan materi seperti Nabi Musa. Nabi Musa pernah ditanting kali Fir'aun. Musa, janjane Tuhanmu iku sapa? Nangane cerita nomor 2 ini ya. Janjane Tuhanmu siapa? Tuhan saya adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku itu sama dengan Tuhan nenek moyang kamu dulu. Karena apa? Karena Nabi Musa mengingkari apa yang disampaikan oleh Fir'aun karena Fir'aun menganggap sebagai Tuhan. Akhirnya mencak-mencak, nggak terima Fir'aun. Tapi jamaahnya, istilah jamaah Fir'aun ada yang jangan-jangan Musa ini bener ya. Kalau sekarang dia itu Fir'aun itu Tuhan, berarti bapaknya dulu nggak ada Tuhan kali gitu. Mbahnya Fir'aun sopo, berarti kalau Tuhan nih. Maka banyak jamaah yang ngepir, banyak sudah tidak terlalu percaya apa yang disampaikan oleh Fir'aun. Kan Fir'aun mengatakan ana Rabbukum, saya Tuhanmu. Akhirnya dijawab oleh Fir'aun, siapa? Nabi Musa, kalau sampean Tuhan berarti mbah sampean durung ono Tuhan, nenek moyang panjenengan gak ono Tuhan. Akhirnya dengan demikian banyak yang ngepir terhadap pernyataan Fir'aun. Berarti kita ini benar logika yang disampaikan Nabi Musa kepada Fir'aun. Tuhanku itu ya lu Tuhan kamu dulu yang maha dulu, bukan sekarang. Nanti kamu Tuhan, mbahmu siapa Tuhannya? Mbahmu Tuhannya siapa? Kalau kamu sekarang ngaku Tuhan. Akhirnya banyak yang ngepir lah begitu. Oke lah, berarti ini menunjukkan apa yang dianalogkan Fir'aun dimentahkan oleh Nabi Musa itu sendiri. Pun kita awali, itu hanya pengantar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian wujud ini, kalau bicara pengertian mustahilnya itu kan aslinya itu ranahnya ranah kognitif. Wujud sama dengan ada, mustahilnya tidak ada atau adam, itu kan SD dulu diajari begitu. Masa kita sudah umur separuh baya begini ya kan, sudah menuju manula kok diajari begitu? Sudah tidak ranahnya seperti itu. Sudah mengambil ranah kognitif diambil menjadi ranah efektif. Pun kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud ada, mustahilnya tidak ada. Bahasa Arabnya Adam, cuman menggunakan ain ya, menggunakan ain. Kalau alif bukan tidak ada, tapi Adam. Adam Malik, Nabi Adam itu menggunakan alif. Tetapi bila menggunakan ain, artinya tidak ada. Ka ono itu bila menggunakan ain. Makanya kalau kita ngaji, makhorijul hurufnya itu betul-betul mengandung arti yang beda. Alif, sekali lagi kalau alif
Nabi Adam. Adam Malik itu alif. Tapi kalau ain itu menggunakan ain, yaitu tidak ada. Mustahilnya tidak ada atau Adam. Dalil akli dan dalil nakli. Adanya Allah dengan menggunakan dasar rasio, akal, alasan, pikiran adalah alam semesta ini. Nah, ini kalau nggak direnungkan ya memang ya kayaknya biasa-biasa saja. Siapa yang memutarbalikkan matahari dari timur ke barat, dari timur ke barat? Sepele kelihatannya, tapi kalau kita merenungkan akan menemukan pasti ini ada yang menciptakan. Bulan, kalau bulan pertama bulan sabit, setelah itu tambah gede, akhirnya pas tanggal 14 malam 15 menjadi bulan purnama. Coba siapa yang bisa merubah seperti itu? Masa onok dengan sendirinya. Lah itu kan main logika, pasti ini ada yang membuat, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak direnungkan ya biasa-biasa saja. Makanya ibadah itu yang banyak itu pahalanya adalah ibadah zikrullah. Di antaranya adalah mengingat alam ciptaannya. Itu ibadah luar biasa pahalanya. Kalau soal pahala loh ya, kalau kita ngejar pahala-pahala begitu itu, ketika kita melihat alam semesta, ya Allah kayak ngene rek gitu. Pun. Jadi kalau kita mana buktinya Allah itu ada, maka pertanyaan itu harus dibalik. Mana buktinya yang menunjukkan Allah itu tidak ada gitu. Mana buktinya Allah ada? Ya alam semesta ini. Alam semesta termasuk diri kita ini. Buka makan rujak, gado-gado, pecel, manten niku bakso, manten niku es degan, manten niku es kopior, manten niku ngopi, manten niku teh anget, macam-macam dikumpulkan, dimasukkan dalam perut. Manten niku keluar menjadi kotoran. Lho sapa sing merubah kaya ngono? Ayo direnungkan lo ya, direnungkan betul ini. Mana ada sih pabrik yang menerima semua bahan makanan? Ayo, pabrik sebesar apapun kalau itu produk manusia, mana yang bisa menerima bahan makanan semuanya? Ya, petrokimia coba. Kayak ono bahan yang di luar kewajaran ya jebol. Tetapi kalau manusia semuanya diterima oleh Allah. Saking alusnya giling begini ini, saking alusnya lo, yang punya pabrik lo nggak keroso. Ketika giling pabriknya giling tapi nggak keroso. Lo ini kalau nggak direnungkan ya biasa-biasa saja. Kalau nggak direnungkan ya biasa-biasa saja. Mata yang kita miliki ini, coba lihat ya, tidak hanya sekedar bisa melihat, tetapi bisa membandingkan. Telinga ini harus dibuka terus begitu itu. Kerungu dan iso membedakan iki suarane si A, ini suarane Pak Sus, ini suarane Pak Fuad, ini suarane Bukus, ini suarane Oma Irama. Bisa membedakan itu loh, dengan lubangnya sekecil itu loh. Begitu sensitifnya produk Allah. Kalau tidak diterungkan, ya biasa-biasa saja. Makanya Al-Quran ditantang oleh Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kasarangane sapa sing gak percaya nang aku? Ayo carikan alasan argumentasi yang menyebabkan kau tidak percaya. Itu ditantang oleh Allah.
literatur dari mana? Ditantang oleh Allah demikian. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kufur terhadap nikmatku, terhadap aku? Ditantang oleh Allah. Bun. Jadi kesimpulan dalil akli adalah seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita ini. Adapun dalil nakli, ya banyak. Dalil akli saja banyak, naklinya juga banyak. Kalau akli, dalil akal, logika, pikiran, alasan. Tetapi kalau nakli adalah firman Allah, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis, sabda Nabi. Di antaranya dalam buku kita dijelaskan. Tapi kita sekalian tidak harus liter-lek dengan kitab ini. Di antaranya yang sering kita dengarkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu di antara kecil dalil nakli kalau Allah itu ada. Bun, kita tarik kepada ranah efektif, kita tarik kepada ranah psikomotorik. Satu, kita tarik ya, itu tadi kan pelajaran. Sekarang kita tarik membuat dari ranah kognitif menjadi efektif, menjadi psikomotorik siji. Ini penting betul. Dengan memahami sifat wujud Allah, mengakui Allah, kita kembali. Ya Allah, alhamdulillah, aku kok panjenengan paringi iman dumateng panjenengan. Ini betul-betul harus kita resapi dalam hati. Ya Allah, aku koyok ngene kok panjenengan kei iman dumateng panjenengan iki wis talah gitu. Sebab ini kunci keselamatan Ibu Bapak sekalian. Kunci keselamatan kita. Jadi kita sekarang tarik, kita rubah dari ranah kognitif menjadi psikomotorik efektif. Satu, mari kita mengucapkan alhamdulillah, aku kok panjenengan kei iman. Lo ketokan di sepele Ibu Bapak, temen lo ya, temen. Ayo berkali-kali saya sampaikan, kalau tidak dikehendaki Allah panjenengan iman, kalau nggak dikehendaki, kalau panjenengan nggak iman ya, ketemu Nabi aja tetap nggak iman. Fakta sejarah nggih ya, fakta sejarah nggih ya. Berapa banyak orang yang ketemu Nabi, tapi berapa banyak yang bangkang kepada Nabi. Zaman dulu, nabi-nabi dulu, coba bayangkan nggih. Nabi Nuh hidupnya, umurnya sekitar 950 tahun. Seng melu Nabi Nuh ndak sampai 100. Itu kan berarti rata-rata durhaka kepada Nabi Nuh. Padahal sing ngajak Nabi lho. Ngayo dibaleni meneh ya. Sing ngajak iku lho Nabi. Tapi kalau ndak diberi hidayah oleh Allah, ya balelo. Padahal sing ngajak Nabi. Sampai orang-orang yang balelo itu minta bukti. Nek kon memang Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, kabeh begitu. Ayo, Nabi Soleh, ayo buktimu mana? Ditantang begitu, dibaleni oleh nabi-nabi itu. Kamu minta bukti apa? Umatnya Nabi Isa mengatakan, turunkan buah-buahan laksana air hujan. Umatnya Nabi Soleh, iku ana watu, pecahkan, keluarkan batu itu dan keluar unta. Minta bukti. Ayo baleni meneh nggih. Mereka ketemu Nabi. Mereka minta bukti.
sudah ketemu Nabi, minta bukti, tetapi tetap balelo. Kita gak ketemu Nabi, gak ketemu sahabat, gak ketemu tabiin, hanya dari teman-teman ini lo kok mesti percaya dumateng Allah itu kan. Ayo coba bayangkan mereka ketemu Nabi, kita ndak ketemu Nabi. Mereka minta bukti, kita nggak minta bukti. Loh, yang minta bukti, yang ketemu Nabi banyak yang balelo. Kita gak pakai bukti, gak ketemu Nabi, gak ketemu sahabat, terus ke ono nur tauhid la ilaha illallah adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Saking apa ini? Saking mulianya kalimat la ilaha illallah. Mas yo panjenengan ini ya, bukan ngajak elek lo ya. Panjenengan saat ini gua plek-plek, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak plek-plek, tapi ada nur la ilaha illallah. Ketika melewat jembatan Shiratal Mustaqim, panjenengan melewat jembatan Shiratal Mustaqim itu api jahanam itu gemes melihat kita. Kudu dilelep gini aja. Uang kok nggawa plek ipol ngene. Kon sholat gak gelem, kon ngaji gak gelem, kon poso gak gelem. Akhirnya mau diambil ini dengan api neraka itu. Lo datanan ketika melewat, ternyata yang melewat itu walaupun gak plek tadi ada nurnya la ilaha illallah. Akhirnya api yang mulai murka marah tadi ngenderet, kalah saingan dengan tauhid. Lo ini harus direnungkan lo. Terus apa jikalau kita tidak punya tauhid itu, yang kita andalkan itu apa? Yang kalau kita tidak ada tauhid itu yang kita andalkan itu apa? Jimat nih kita nggak punya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kita nggak punya kuncinya. Loh, mari kita kembali dari ranah kognitif ke menjadi efektif. Syukur alhamdulillah. Makanya kita sesering mungkin mari buka alhamdulillah. Ya Allah, aku wong koyo ngene kok iso sampean kei panganan ya Allah. Wong kula ngeten mawon lho kok saged iso turu enak ya Allah. Ya Allah, kula alhamdulillah. Wong kula ki dapurane ngeten mawon kok panjenengan kei nafas sing sempurna. Ya Allah, kula ngeten mawon lho ibadah kok panjenengan kayak ngene, sehingga kita tetap setiap saat alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan lipstick only, alhamdulillah bukan, tapi masuk dalam hati. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah ya Allah. No ati bilang, wong kula niki mung ngeten tok kok panjenengan kei iman, alhamdulillah sehingga kula saged salat ya Allah. Mari tangi tur alhamdulillah. Wis ngoten tok, tapi masuk dalam hati. Wong kula ngeten mawon ibadah kok sampean kei kenikmatan saged tilem, saged tangi dengan sehat ya Allah, alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah, sedikit alhamdulillah, tapi not lipstick only lo ya. Tapi kalau lipstick only ndak ngefek, hanya luarnya saja, tetap masuk dalam hati. Matur kasuwun dumateng Allah karena wong dapurane koyo ngene kok sampean kei nikmat koyo ngene akeh. Nah itu yang harus betul-betul kita refresh terus lah begini ini pun. Adapun tanda syarat kalau Allah wajibul wujud harus ada, itu ada istilahnya 4 indikator ya, yang ada dalam buku kita. 1, wujud. Allah itu wujud. Di situ dalam buku kita syaratnya Allah wujud harus lebih dahulu. Ini harus lebih dahulu. Ya mesti loh. Ini stempel ada. Harus lebih dahulu adanya itu orang yang membuat stempel. Mana mungkin stempelnya ada wong sing gawe durung ono. Paham nggih?
Allah itu ada, adanya Allah itu harus lebih dahulu dari alam semesta, karena alam semesta ini ciptaan Allah. Kalau lebih dahulu alamnya ya gak lucu. Makanya debatnya Nabi Musa dan Fir'aun, ditenggak kali Nabi Musa, kon kok ngakoni Tuhan, Fir'aun kok ngakoni Tuhan. Nah ini inti ngakoni Tuhan, mbahmu Tuhane sopo? Nenek moyangmu Tuhanmu sopo? Kamu punya mbah kan? Iya. Baik, mbahmu Tuhanmu sopo? Punya bude Tuhanmu sopo? Nenek moyangmu, kamu punya nenek moyang? Iya. Tuhanmu sopo saat itu? Kamu belum lahir pada saat itu. Di saat logika itu dimainkan oleh Nabi Musa, pengikut Fir'aun banyak yang ngepir. Iya ya. Nah ini saiki mulai ada Tuhan, padahal hidup ini sudah ratusan bahkan ribuan tahun, itu masa kagak ada Tuhan. Sehingga di sini Tuhan itu syaratnya harus lebih dahulu, karena yang menciptakan. Stempel ini ada, maka harus lebih dahulu yang membuat stempel daripada stempelnya ini. Makanya di buku kita wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Nah ini didahului dengan alatnya ya gak lucu. Makanya banyak yang ngepir argumentasinya Fir'aun. Kamu ngakoni Tuhan, lah mbahmu Tuhane sopo? Nenek moyangmu Tuhane sopo? Akhirnya banyak yang ngepir karena ada argumentasi yang gak masuk akal. Yang kedua, wujudnya Allah bersifat kekal. Artinya ya abadi, tidak rusak. Nah kalau Allah itu mengatur alam semesta terus rusak, oh ya nggak lucu. Ini maklum lah begitu. Yang ketiga, wujudnya terus menerus. Kita otomatis ya adanya Allah dari start sampai finish dan selama-lamanya. Kalau ranah kognitif saya percepat memangnya. Kalau penekanan kami hanya kognitif, maka kami percepat, tetapi kami menekankan ranah efektif dan psikomotorik. Yang keempat, wujudnya Allah itu mutlak. Artinya tidak berkurang dan tidak bertambah. La yazidu wa la yanqus. Nah kita ini ada tapi berkurang. Kurang umur, kurang kekuatan, kurang apapun wis beda. Itu syarat mutlak Allah itu wujud. Ini menguatkan kita. Mungkin dari sini ada yang perlu kita sharingkan, kita omong-omongkan, monggo sambil supaya kita satu arah, dua arah. Monggo ibu bapak yang ada hal-hal yang dipertanyakan, kita sharing saja, ngomong bareng nanti. Pun ya. Perbedaan akli dan nakli. Apa perbedaan yang mencolok antara dalil nakli dan akli? Kalau dalil akli, satu, semua orang bisa menggunakan selama orang tersebut mempunyai akal. Tapi kalau nggak direnungkan ya nggak berfungsi. Iya. Podo-podo kembang teko lemah, situ harumnya begini, satunya harumnya begini. Sopo sing ngekei parfum di dalamnya? Main logika. Mana mungkin ini semuanya ada tanpa ada yang menciptakan? Aku ngguwak bibit lombok, tak dekenok lemah muncul dadi lombok, kok pedes. Sopo sing membuat rasa pedes ini? Nah itu main logik, pasti ini ada yang membuat. Kalau ndak ada, mana mungkin? Itu main logika. Sehingga kesimpulan logika siapa saja bisa asalkan mau membukanya.
Tapi kalau dalil nakli tidak bisa, harus melalui tekstual Al-Quran, tekstual Al-Hadis. Mana yang lebih valid? Otomatis ya dalil nakli diimbangi, diperkuat oleh dalil akli. Dan tidak ada ketidakcocokan antara dalil akli dan nakli. Semuanya justru saling memperkokoh. Jadi rit pertama begitu, dalil nakli, Al-Quran, Al-Hadis, seimbang, dilengkapi, ditambahi dengan dalil akli. Jadi mari kita sekali lagi saya tekankan di sini, kita tekankan, mari kita sesering mungkin mengucap alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah panjenengan paringi ngeten. Ya Allah, aku kok panjenengan kayak iman iki ya apa sih ceritane ya Allah, ya Allah. Wong kula niki dapurane kaya ngene. Wong biyen-biyen pinter-pinter ketemu Nabi, toh banyak yang tidak iman. Nang kula niku tiyang ngeten mawon kok panjenengan paringi iman, matur kasun alhamdulillah. Temen ini harus sesering mungkin. Dari segi spiritual, insya Allah iman kita semakin kokoh. Dari segi jiwa, organ tubuh kita semakin sejuk karena yang timbul pada saat itu energi positif. Jenengan renungaken nggih, jenengan renungaken. Mari salat manten iku syukur. Ya Allah, aku kok ngene ya. Akhirnya energi positif yang turun. Akhirnya energi positif. Lah setiap aktivitas kita alhamdulillah, setiap alhamdulillah, otomatis energi positif terus sehingga jiwa kita menjadi sehat. Di samping itu ada nilainya. Coba jenengan renungkan ya, jenengan renungkan ya. Wong sak ndablek-ndableke tiyang asalkan nek kene ana la ilaha illallah. Neraka jahanam lho iso langsung padam dengan sendirinya. Apalagi kita sudah pernah sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit ngaji, ya insya Allah alhamdulillah. Selanjutnya, maka terhadap kenikmatan yang kita rasakan ini, makanya ini Bapak sekalian, satu, terhadap nikmat Allah nggih. Minimal ngeten atiku, minimal nikmat iki wae Gusti Allah. Jadi setiap nikmat itu gitu, nikmat iki wae Gusti Allah. Itu KKM-nya nggak bisa tawar. KKM-nya ngerumangsani nikmat iki terproduk teko Allah. Ini harus betul-betul kita refresh terus. Jangankan seperti yang hal-hal yang di dalam di organ tubuh ini aja sudah nggak ada habis-habisnya kalau kita renungkan. Telinga ini loh, tak balen mana, telinga yang bolongannya hanya seperti ini bisa mendengarkan dan membedakan. Ini kalau nggak direnungkan, ayo coba iso iki ngrungokno, iso ngrungokno bedakno lho iso. Coba panjenengan dibudek, masya Allah, mata bisa melihat. Kita sering merasakan nikmatnya mata, sering merasakan nikmatnya telinga setiap hari, everyday like that, setiap hari seperti itu. Maka kadang-kadang kenikmatan itu seperti tiada artinya begitu loh. Karena nikmat itu setiap detik tak pernah hilang dari kita, sehingga kayak biasa. BAB lancar ya biasa, ya pipis biasa, semuanya kita anggap biasa karena itu memang biasa. Tetapi ketika kita renungkan, kebiasaan itu menjadi luar biasa. Panjenengan ngeten lho Pak,
nek ngoyo, pas ngoyo, tengah-tengah ngoyo, kebelet ngoyo, terus saat ngoyo itu, pipis itu, bayangkan seandainya ke tengah-tengah ngoyo ada kerikil, ada kacang hijau yang menghambat perjalanan oyo kita. Alangkah sakitnya, alangkah tersiksanya, alangkah banyaknya biaya yang kita keluarkan. Pas enake ngoyo, crot. Bayangkan iki seumpama ana kerikil tengah-tengah ngono ya apa rek? Ya Allah, alhamdulillah. Lho ngoten akhire. Kita BAB nggih, BAB nggih. Itu betul-betul kecil tapi luar. Ini kalau soal zikir nikmatnya Allah nggih. Kalau ibadah itu kalah dengan memikirkan nikmatnya Allah. Kalau hanya ngejar pahala loh ya. Kalau hanya ngejar pahala, tidak ada pahala sebesar memikirkan ciptaan Allah. Kalau ngejar pahala loh nggih. Mau habis BAB, alhamdulillah kelab kita nggak dol. Coba kok dol bagaimana? Loh ini kok gak jarang kita renungkan ya. Padahal itu kalau dilihat ibadah, menumbuhkan ibadah yang luar biasa. Akhirnya syukur. Tak balani lagi, syukur KKM-nya memaklumi, memahami kalau ini milik Allah, ini dari Allah. Baru meningkat ke ranah yang lebih tinggi. Setelah memahami, memaklumi kalau nikmat itu dari Allah, maka setelah itu langkah kedua syukur. Ya syukur itu tadi. Tetapi harus sekali lagi dilatih. Karena Allah sudah memprediksi wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit yang mau berterima kasih. Walaupun kondisi ngono gampangnya loh, sedikit. Mau pipis, ya Allah ini iki sok mau ana watu nang jero ngono ya apa ya? BAB seandainya kok BAB ku langsung membuka gak iso kembali apa ya? Atau ketika buka tapi gak iso nutup, ketika nutup gak iso buka ya apa ya? Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis ngoten to. Setelah itu di dalam buku kita setelah alhamdulillah bersyukur sabar. Tetapi standar KKM lho nggih. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita yakini ini dari Allah. Setelah itu syukur. Makanya kenikmatan yang tertinggi adalah nikmat keimanan. Ini sekali lagi harus berkali-kali saya sampaikan, lebih dari 5 kali kami anggap sangat penting. Kami anggap sangat penting. Wong dapurane koyok ngene lho Pak, ya kan? Kita ini loh seperti gini. Kok panjenengan kei hidayah? Padahal mereka ada yang best of the best. Kok mboten panjenengan paring hidayah ya Allah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Temenan ngeten iki. Sehingga ketika demikian maka energi positif senantiasa kita miliki. Di samping itu kalau kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat tauhid, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan tauhid yang lebih kuat lagi. La in syakartum la azidan nakum, nek syukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Pun nggih, pun kata-kata nggih kesel nggih. Pun. Mungkin ada yang kita sampaikan, sharing saja supaya ndak satu arah, poso-poso, slow saja. Pun demikian apa yang dapat kami sampaikan, nggak banyak karena kondisi puasa. Kesimpulan berkali-kali, kitab ini bukan bermaksud kita memperdalam dari ranah kognitif,
karena kita sudah manula ini bukan ranah kognitif siji tambah siji loro, loro tambah loro papat, bukan. Allah itu wujud ada, Allah itu mustahilnya Adam tidak ada, bukan itu, tetapi sudah melangkah kepada ranah psikomotorik efektif. Ya Allah, panjenengan kok paring keimanan dumateng kula, panjenengan kok kersa maringi kenikmatan hidayah tauhid dumateng kula, sehingga kula percados nek panjenengan iku wujud. Alhamdulillah. Sehingga setiap sesuatu kalau kita renungkan terus diakhiri dengan alhamdulillah, jos gandos dunia akhirat. Tetapi kalau tidak direnungkan ya kayak biasa-biasa saja. Tapi ketika kita renungkan, main logika, main akal, main alasan, iya, mana ada perusahaan yang menerima semua bahan makanan. Lah lambe ini loh, gado-gado masuk, rujak masuk, apalagi sate masuk, capje masuk, kolek masuk, es campur masuk, es degan masuk, semuanya diterima oleh produk Allah. Saking alusnya sampai yang mempunyai pabrik tidak terdengar jalan kerjanya. Tahu-tahu besoknya BAB. Enak ngotot to ae kita. Enak kok nggak pernah ngerenung ya. Mau ikut dalam sehari apa yang sudah kami masukkan ke mulutku. Lebih dari 17 macam. Tetapi semuanya menerima. Mana ada produk pabrik yang selihai produknya Allah. Alhamdulillah. Bahwa kesimpulannya, we must be always matur alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.